Ya Sobat Waras, ini adalah video aksi demo yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Texas. Mereka meminta supaya toko-toko di Texas itu tak menjual daging babi. Ya, dan mereka memaksakan supaya di Texas itu diperlakukan yang namanya hukum syariat Islam. Yang akhirnya Parlemen Texas dengan resmi mengeluarkan larangan, Texas melarang hukum syariat Islam. Bukan hanya melarang hukum syariat Islam di Texas, tapi justru yang terjadi Texas mewajibkan mengeluarkan undang-undang untuk atau peraturan mewajibkan 10 perintah Allah atau 10 hukum Taurat itu dipajang di sekolah-sekolah yang ada di Texas. Islam 教も日本の侵略を進めています。日本は多神教ですが、イスラム教は一神教であり、アラーが絶対です。イスラム教は多神教である日本を絶対に認めません。天皇陛下を絶対に認めません。また同じくモスク、ハラール食もイスラム教徒の傲慢な侵略、日本乗っ取りです。侵略を目的としたイスラム教は宗教を装った破壊的テロリストです。女性と子供の権利がなく、強姦、暴行、虐殺を平気で行うイスラム教、侵略行為であるモスクはいらないぞ。侵略行為である塗装はいらないぞ。侵略行為であるハラール食をやめろ。 Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat, percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa kutuk dan maut dan berikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Ya, video yang saudara tonton, yang sudah kita putar tadi, bahkan yang saat ini sedang ada di layar kaca saudara, dimuat oleh Permadi Arya. Dia memberikan caption begini: dimanapun berada, enggak pernah bisa akur sama warlock. Warlock ini warga lokal ya. Akhirnya dianggap hama. Akibat tidak pernah bisa menghargai kearifan lokal. Eksklusif, tidak mau berbaur, malah maksa budaya lokal yang berubah demi mereka. Enggak usah ditanya agama apa. Ya, Anda bisa lihat sendiri pernyataan-pernyataan dalam video ini di mana warga Jepang menolak kehadiran Islam di Jepang. Karena mereka melihat ketika agama ini dibiarkan malah arogan. Malah budaya-budaya lokal mereka ingin ganti dengan budaya Islam. Ya, pakaian-pakaian lokal, kearifan-kearifan lokal mereka akan ganti dengan tradisi-tradisi Islam. Ya, dan ini sebenarnya terjadi di semua negara. Di mana Islam itu ada, bertumbuh, maka budaya-budaya setempat pasti akan diganti dengan budaya-budaya Arab. Anda lihatlah di Indonesia sendiri, sudah mulai jarang kita melihat warga-warga lokal menggunakan pakaian atau busana adat istiadat. Kecuali di daerah-daerah yang mayoritas Hindu, mayoritas Kristen, ya kan? Masih ada warga atau budaya-budaya lokal itu digunakan. Tapi di daerah-daerah yang sudah mayoritas Islam itu sangat-sangat jarang. Kecuali ada kelompok-kelompok Islam tertentu seperti NU kalau saya nggak salah, mereka masih menghargai budaya-budaya. Tapi rata-rata juga kita melihat semua sudah pada tutup kepala, menggunakan jilbab, jarang sudah kita lihat yang menggunakan konde rambut dan lain sebagainya. Dan ini sebenarnya sedang melanda Jepang.
Sehingga warga Jepang mengantisipasi secara cepat. Mereka turun ke jalan dan meminta kepada kaisar, ya kawan-kawan, untuk melarang kehadiran agama ini. Ya, karena kita tahu sendiri, ketika mereka hadir, pasti mereka itu akan menjadi orang-orang yang merasa paling suci dan paling benar. Ya, misalnya mereka sembarangan ibadah di jalan, ibadah di bis, ibadah di rumah ibadah orang. Ya, kayak seperti di Indonesia lah. Ada yang tiba-tiba sholat di gereja, ada yang tiba-tiba sholatnya di Borobudur, sholat berjamaah di jalan. Tapi coba, kalau ada yang beragama non-Islam atau beragama Kristen beribadah di hotel, geruduk. Yang beribadah di rumah sendiri digeruduk, bahkan dianiaya, ya, dengan dalil ini bukan tempat ibadah, ini bukan rumah ibadah, dilarang ibadah di sini. Nah, giliran mereka yang ibadah di rumah ibadah orang, ya, giliran mereka yang ibadah di jalan-jalan. Jadi mereka tuh merasa super power. Makanya orang-orang Jepang ini menolak yang namanya halal, itu makanan halal, menolak yang namanya budaya-budaya Islam, ya. Mereka meminta kepada kaisar supaya semua itu ditolak dari Jepang. Karena apa? Islam budayanya bertentangan dengan budaya lokal. Karena kehadiran Islam di Jepang ternyata ingin mengganti budaya lokal itu dengan budaya Islam. Nah, dan inilah yang sedang ribut, ya, yang sedang ribut di melarang hukum syariah Islam. Usai video viral, ulama minta toko tak jual daging babi. Anda bayangkan saja, tidak ada rasa malu, ya, orang-orang Islam yang ada di Texas ini. Mereka ini rata-rata adalah imigran-imigran yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan suaka. Ketika mereka dikasih suaka, dikasih pertolongan, malah mereka ingin menginjak-injak harga diri warga Texas dengan melarang warga Texas untuk menjual daging babi. Ini sungguh-sungguh keterlaluan dan tidak tahu diri, ya kawan-kawan, ya. Jadi negara bagian Texas Amerika Serikat itu telah melarang penegakan hukum syariat Islam. Larangan ini diumumkan Gubernur Greg Abbott yang mendesak penduduk untuk melaporkan setiap upaya pemaksaan, ya, kepatuhan syariat pada bisnis atau individu. Pengumuman Abbott, ya, menyusul video viral dari Houston yang memperlihatkan seorang ulama muslim menggunakan pengeras suara untuk mendesak pemilik toko agar tidak menjual alkohol, daging babi, atau kupon lotre. Gubernur Abbott menggambarkan kejadian tersebut sebagai pelecehan dan mengatakan Texas tidak akan menoleransi upaya penegakan hukum agama dalam kehidupan publik. Saya menandatangani undang-undang yang melarang hukum syariat dan kompleks syariat di Texas. Ya, tidak ada bisnis dan individu yang boleh takut pada orang bodoh seperti ini. Jadi mereka mengatakan orang-orang Islam, ulama-ulama Islam yang demo ini disebut orang bodoh. Ya, tulis Abbott dalam sebuah unggahan di X. Wah, ini kalau di Indonesia ini bisa dikena undang-undang penistaan agama, kawan-kawannya. Jika orang ini atau siapapun mencoba memasukkan, ya, kepatuhan syariat, laporkan ke penegak hukum setempat atau Departemen Keamanan Publik Texas, imbuh dia, seperti dikutip NDTV. Texas tidak memiliki larangan syariat formal, tetapi rancangan Undang-Undang RUU Hukum Amerika Serikat untuk Pengadilan Amerika tahun 2017 melarang pengadilan menetapkan hukum asing atau agama apapun termasuk syariat Islam jika bertentangan dengan hukum Amerika Serikat. Ingat, ya, Amerika Serikat itu negara demokrasi, bukan negara Islam. Ya, mereka itu negara yang benar-benar menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kalau Anda nggak mau makan daging babi, ya Anda nggak usah beli. Itu aja kan, sesimpel itu, gitu, ya. Ya, makanya jangan heran Donald Trump itu sedikit komplain dengan sertifikasi halal yang ada di Indonesia, karena itu sangat memberatkan. Kelompok advokasi Muslim termasuk Dewan Hubungan Amerika Islam mengkritik pernyataan Abbott sebagai
menyesatkan, ya, menekankan bahwa syariat Islam mengatur praktik keagamaan pribadi, bukan hukum perdata. Awal tahun ini, Abbott menetapkan Epic City, sebuah rencana pembangunan perumahan dan komersial seluas 400 hektar oleh Esplano Islamic Center. Proyek tersebut mencakup, ya, perumahan, sekolah, masjid, dan fasilitas komersial. Abbott mengklaim bahwa proyek tersebut dapat menjadi zona syariah dan memerintahkan beberapa instansi negara bagian untuk menyelidikinya. Jadi memang luar biasa, ya, orang-orang Islam ini. Mereka melakukan ingin menghancurkan budaya setempat dan memaksakan budaya Islam, budaya Arab untuk ditegakkan. Ini sungguh-sungguh keterlaluan dan mengerikan, kawan-kawannya. Ya, para kritis mengatakan gubernur membesar-besarkan ancaman tersebut dan memperingatkan tentang profiling keamanan. Lalu Abbott, seorang Republika dan sekutu Presiden Donald Trump, ia sering mengambil posisi yang tegas terkait isu-isu imigrasi, agama, dan budaya. Jadi jangan heran kenapa Trump, ya, ingin memulangkan, mendeportasi orang-orang Islam ini, karena mereka ingin menjadikan Amerika sebagai negara syariat, supaya hancur seperti Yaman, supaya hancur seperti Suriah, supaya hancur seperti Iran, seperti Palestina, ya, Oman, ya. Mereka ingin negara itu hancur, kawan-kawan, ya. Luar biasa. Dan akhirnya, ya, pemerintah setempat, ya, mengeluarkan peraturan baru supaya seluruh sekolah milik pemerintah untuk memasang 10 hukum Tuhan, ya, di sekolah-sekolah mereka, ya, bahkan di instansi-instansi pemerintahan lainnya. Dan ini informasi lengkapnya. Dipajang di ruang kelas. Ini, ya, dilakukan oleh Gubernur Greg Abbott, itu menandatangani RUU tersebut menjadi undang-undang, tetapi tantangan diperkirakan akan datang dan para kritikus yang menganggapnya tidak konstitusional. Jadi Texas akan mewajibkan semua ruang kelas sekolah negeri untuk memajang 10 perintah Allah berdasarkan undang-undang baru yang akan menjadikan negara bagian ini sebagai negara bagian terbesar di Amerika Serikat yang berupaya memberlakukan mandat semacam itu. RUU tersebut yang ditandatangani menjadi undang-undang oleh Gubernur Greg Abbott diperkirakan akan menuai tantangan hukum. Ya, biasalah, kawan-kawannya. Jelas ada yang pro dan ada yang kontra. Tapi itulah keputusan pemerintah, ya, bahwa di sekolah-sekolah milik pemerintah itu akan ditempel 10 perintah Allah, ya, karena untuk menangkal hukum syariat Islam yang ingin diterapkan oleh orang-orang Islam di Texas, kawan-kawannya. Itulah kebiasaan mereka. Ketika mereka datang dengan nangis-nangis, dan ketika diterima malah mereka ingin memiliki negara itu dengan hukum-hukum syariat mereka. Sungguh keterlaluan, ya, dan sungguh memalukan, tidak tahu diri, kawan-kawan. Ya, itu dulu deh informasinya dari Pavel. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan terima kasih. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu. Nah, teman-teman, itulah dia video yang harus kita saksikan bersama terkait dengan seruan Gubernur Texas Greg Abbott terkait dengan syariah Islam. Nah, saya mengutip dari berita yang ditulis oleh metrotvnews.com yang menuliskan begini: Texas, organisasi hak sipil muslim terkemuka mengecam keras seruan Gubernur Texas Greg Abbott untuk menyelidiki dugaan keberadaan pengadilan syariah di negara tersebut. Abbott juga menuduh organisasi Cair Texas sebagai organisasi teroris asing. Cair Texas, cabang dari Council on American Islamic Relations atau CAIR, menilai langkah ini itu sebagai serangan terhadap kebebasan beragama dan didasari teori konspirasi anti-muslim yang telah dibantah. Cair Texas mengatakan bahwa melarang syariah sama saja dengan melarang aturan agama lain seperti haknya dalam Yudaisme atau hukum kanonik dalam Katolik, karena menilai seruan gubernur itu melanggar amandemen pertama yang menjamin kebebasan beragama.
Chair Texas juga menuduh Abbott mengabaikan konstitusi dan terobsesi menargetkan Muslim Texas untuk membungkam kritik terhadap Israel. Kontroversi ini muncul setelah Abbott sebelumnya menentang Chair sebagai organisasi teroris asing. Kebijakan yang oleh Chair Texas disebut itu tidak konstitusional dan kesalahan. Tindakan gubernur adalah bagian dari pola kebijakan yang berulang untuk menghukum warga Texas yang mengkritik Israel atau menolak menandatangani pernyataan pro-Israel sebut pernyataan Chair Texas, seperti yang dikutip dari Yeni Safak. Gubernur Abbott menuding adanya tribunal syariah di Texas Utara yang disebutnya menyamar sebagai pengadilan resmi yang mengeluarkan keputusan yang dianggap mengesampingkan hukum Amerika Serikat. Namun, Chair Texas menegaskan bahwa lembaga yang dituding itu tidak nyata dan hanya tuduhan politis tanpa dasar fakta. Mereka menilai narasi tersebut bertujuan menciptakan ketakutan publik. Chair Texas menegaskan akan tetap membela hak konstitusional Muslim Texas dan menolak apa yang mereka sebut sebagai upaya gubernur untuk melemahkan kebebasan beragama. Ini adalah serangan langsung terhadap hak dasar yang dilindungi oleh konstitusi, tegas pernyataan Chair Texas. Nah teman-teman, itulah dia pernyataan gubernur terkait dengan Chair. Nah teman-teman, bagaimana tanggapan dari saudara setelah menyaksikan video ini? Berharap teman-teman berkomentar di kolom komentar, dan kiranya komentar saudara komentar yang membangun dan mengedukasi kita semua. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.